Misteri Arumi, suara gaib dan rahasia kutukan Berewangan. Vita dan Bayu tiba di desa Sekarwangi pada senja yang mendung, membawa harapan baru untuk kehidupan yang lebih tenang. Mereka memilih rumah tua di pinggiran desa, yang meskipun terlihat rapuh, menyimpan pesona masa lalu yang misterius. Desain bangunan itu klasik, terbuat dari kayu jati yang kini telah memudar warnanya. Dihiasi ukiran-ukiran aneh yang seolah menceritakan kisah-kisah yang terlupakan. Di balik keindahan antiknya, tersembunyi rahasia yang tak terduga. Sesampainya di sana, Vita langsung merasakan suasana berbeda. Udara yang dingin menyelimuti setiap sudut rumah, seolah menyembunyikan bisikan masa lalu yang ingin diungkapkan. Malam pertama mereka di rumah itu, Vita terbangun oleh suara lembut yang berbisik memanggil namanya. Di luar jendela, kabut tebal menyelimuti halaman, menambah kesan angker yang menghantui setiap inci rumah itu. Bayu yang pada awalnya menganggap hal itu hanya imajinasi belaka, mulai merasa gelisah ketika mendengar bunyi langkah kaki yang tidak terlihat di lorong-lorong gelap. Keesokan harinya, ketika Vita mencoba mencari penjelasan atas kejadian semalam, ia bertemu dengan seorang tetua desa di pasar kecil. Dengan nada suara berat dan wajah yang dipenuhi kerutan waktu, sang tetua memperingatkan bahwa rumah mereka dikenal dengan sebutan rumah Parewangan. Menurut cerita yang beredar, ada makhluk gaib yang disebut Berewangan, yang konon mampu membantu manusia dengan imbalan yang sangat mahal. Setiap bantuan yang diberikan ada harga yang harus kau bayar, ujar sang tetua dengan tatapan tajam yang seolah menembus jiwa. Vita merasa ada benang merah antara peringatan itu dengan keanehan yang sudah ia alami. Hari-hari berikutnya, semakin banyak tanda-tanda bahwa sesuatu tidak beres di rumah itu. Di malam-malam yang hening, suara bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan mendesak. Bayu pun mulai melihat bayangan samar yang melintas di belakangnya. Namun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Suasana desa sendiri tampak acuh tak acuh, seolah mereka sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di lingkungan mereka. Namun, setiap kali Vita mencoba mendekati penduduk desa untuk menggali informasi lebih lanjut, mereka selalu mengalihkan pembicaraan atau menatapnya dengan mata yang menyimpan keheningan penuh rahasia. Suatu sore, ketika menjelajah halaman belakang rumah, Vita menemukan sebuah peti tua yang tersembunyi di balik semak belukar. Peti itu terkunci rapat dan dihiasi ukiran yang hampir serupa dengan motif yang terdapat di pintu masuk rumah. Dengan hati-hati, ia membuka peti tersebut dan menemukan sebuah benda pusaka yang tampak sangat kuno. Sebuah liontin berbentuk simbol aneh yang berkilau samar dalam cahaya senja. Begitu ia menyentuh liontin itu, udara di sekitarnya seolah berubah menjadi dingin dan berat, dan suara angin yang menderu seolah menyampaikan peringatan tak terucapkan. Vita merasakan getaran halus yang mengalir melalui tubuhnya, seperti ada sesuatu yang telah terbangun dari keabadian tidur panjang.
Setelah penemuan itu, teror semakin menjadi. Suara bisikan yang dulu hanya terdengar samar, kini berubah menjadi teriakan yang menyayat hati. Seolah-olah roh-roh yang terperangkap dalam dimensi lain berusaha berkomunikasi. Bayu pun mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malamnya. Mimpi di mana ia melihat sosok hitam besar mendekatinya dengan wajah yang tak pernah bisa dikenali, seakan mengintai setiap langkah mereka. Di setiap sudut rumah, bayang-bayang bergerak tanpa ada sumber cahaya yang jelas. Dan setiap bayangan itu seolah membawa pesan dari dunia yang tak terlihat. Wita yang awalnya dipenuhi keingintahuan, kini semakin dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Siapakah sebenarnya makhluk perewangan itu? Mengapa benda pusaka itu begitu penting? Dan apa hubungan keluarganya dengan perjanjian lama yang tak bisa ia batalkan? Dalam kesendiriannya di malam yang gelap, Wita mulai menyusun potongan-potongan cerita yang ia dengar dari tetua desa, mencoba mengaitkan setiap petunjuk yang ada. Namun, setiap usaha mencari kebenaran justru membawa ia semakin dalam ke dalam pusaran misteri yang menyelimuti rumah dan desa ini. Bayangan masa yang lalu dan kegelapan yang tersembunyi di balik setiap sudut rumah mulai menuntun Wita ke jalan yang berbahaya. Ia mulai menemukan buku-buku kuno di perpustakaan kecil desa, mencatat cerita-cerita tentang kutukan dan perjanjian dengan kekuatan gaib. Setiap halaman yang dibacanya menambah kepastian bahwa keluarganya tanpa disadari telah terikat oleh sebuah janji yang telah ada jauh sebelum mereka menjejakkan kaki di desa ini. Takdir yang terselubung itu seakan ingin menuntunnya ke sebuah kebenaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, dengan liontin di tangan, Wita berdiri di ruang tamu yang remang-remang, menatap bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Hatinya berdebar kencang, menyadari bahwa setiap detik adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Ia tahu sesuatu yang besar dan menakutkan sedang menunggu di ujung perjalanan ini. Namun, tekadnya untuk mencari jawaban mengalahkan rasa takut yang menyelimuti dirinya. Dengan langkah gemetar, Wita bersumpah untuk mengungkap rahasia di balik legenda perewangan. Meskipun ia harus menempuh jalan yang penuh dengan penderitaan dan kehilangan. Bagaimanapun juga, pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui, menuntunnya ke lorong-lorong gelap yang penuh misteri. Dalam keheningan malam, suara-suara samar mulai menyatu, membawa isyarat akan bahaya yang semakin mendekat. Perjalanan Wita baru saja dimulai, dan bayang-bayang masa lalu terus menunggu untuk mengungkap rahasia kelam yang telah lama tersembunyi di balik dinding-dinding tua rumah itu. Malam itu, setelah kejadian di hutan, Wita dan Bayu kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Lega karena telah mendapatkan artefak untuk memutus perjanjian, namun juga takut akan konsekuensi dari pengorbanan yang baru saja mereka lakukan. Udara di dalam rumah tua itu terasa lebih berat, seakan-akan menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Di ruang tamu yang remang,
Wita duduk termenung sambil memandangi liontin yang kini telah hilang dari tangannya, digantikan oleh kekosongan yang menyeramkan. Bayu mendekat, suaranya pelan namun tegas. "Wita, apakah kau yakin kita sudah membuat keputusan yang tepat?" Suara makhluk itu masih bergema di telingaku. Wita menghela napas panjang. Aku pun bertanya-tanya Bayu. Kutukan ini mungkin belum berakhir. Setiap langkah kita ke depan harus penuh kehati-hatian. Kita telah menebus sesuatu yang sangat berharga, dan mungkin itu akan selalu meninggalkan bekas. Keesokan harinya, langit mendung dan kabut menyelimuti desa. Bayu dan Wita memutuskan untuk menemui Pak Rudi, tetua desa, guna mencari petunjuk lebih lanjut mengenai konsekuensi dari perjanjian yang baru saja mereka putuskan. Di sebuah warung kopi kecil yang terletak di sudut desa, Pak Rudi telah menunggu dengan wajah penuh kekhawatiran. "Selamat pagi Wita, Bayu. Aku mendengar kabar tentang apa yang terjadi di hutan," ujar Pak Rudi dengan suara serak sambil menyeruput kopinya. Bayu dengan gelisah bertanya, "Pak Rudi, apakah benar kutukan keluarga kami akan berakhir jika kami menyerahkan kalung itu kepada makhluk hitam itu? Ataukah ada pengorbanan lain yang harus kami tanggung?" Pak Rudi menggeleng pelan. Kutukan memang telah terjalin sejak lama. Kalung itu adalah simbol pengorbanan, dan dengan menyerahkannya, kalian telah membuat perjanjian baru yang tak terduga. Ada harga yang harus dibayar, tapi kadang-kadang harga itu bukanlah sesuatu yang bisa dihitung dengan materi. Kalian mungkin akan merasakan kehadiran bayang-bayang masa lalu yang terus mengikuti meski kutukan itu seolah telah diputuskan. Wita menatap tajam ke arah Pak Rudi. "Apa maksud Bapak? Apakah kami akan selalu dihantui oleh kenangan hal itu?" Pak Rudi menunduk sejenak. "Dalam dunia ini, kebebasan datang dengan konsekuensi. Kalian mungkin tidak lagi diganggu oleh makhluk perewangan, namun luka yang tertinggal akan selalu mengingatkan bahwa dunia gaib itu nyata. Setiap langkah yang kalian ambil akan disertai bisikan masa lalu. Tetapi jika kalian mampu menemukan kedamaian dalam diri, maka kutukan itu pun akan pudar seiring waktu." Tak lama setelah pertemuan itu, Wita dan Bayu mendapati bahwa rumah mereka mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan aneh. Di pagi hari, bayangan samar tampak menari di dinding, dan suara-suara lirih seakan berbisik ketika angin berembus. Suatu senja, saat sedang duduk di teras rumah, Wita mendengar percakapan samar yang datang dari balik pintu kamar. "Sudah waktunya perjanjian itu ditebus," bisik suara halus namun penuh otoritas. Wita menggigil dan memanggil Bayu. "Bayu, dengar, ada yang berbicara." Bayu segera mendekat, wajahnya pucat. "Apa yang kau dengar, Wita?" tanyanya dengan nada khawatir. Wita menjawab, suara itu seolah-olah datang dari dalam rumah, seperti sebuah peringatan atau mungkin sebuah janji yang belum terpenuhi. Malam berikutnya, ketika hujan turun dengan deras, suasana rumah semakin mencekam. Di ruang tamu, Bayu dan Wita berkumpul sambil mencoba mencari arti
dari bisikan tersebut. Di tengah keheningan terdengar suara lembut dari sudut ruangan. Kalian telah mengambil langkah berani, namun keberanian itu harus dibarengi dengan pengorbanan yang lebih dalam. Wita dengan suara gemetar bertanya, "Siapa kau? Tunjukkan dirimu, agar kami tahu dengan siapa kami berhadapan." Tak lama kemudian, bayangan tipis mulai terbentuk di dinding, memperlihatkan sosok wanita berwajah pucat dengan mata yang meneteskan air mata ke dalam kegelapan. Aku adalah Arumi, penjaga jiwa-jiwa yang terperangkap oleh perjanjian lama. Aku datang untuk memperingatkan bahwa setiap keinginan untuk bebas pasti harus melewati ujian berat. Jika kalian ingin benar-benar membebaskan diri, kalian harus mengungkap kebenaran tentang asal-usul kutukan ini, ujar Arumi dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Bayu mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Arumi? Kebenaran apa yang harus kami ungkap?" Arumi menatap kedua incan itu dengan penuh simpati. Kutukan ini berasal dari sebuah tragedi lama, di mana leluhur kalian telah membuat perjanjian dengan kekuatan gelap demi menyelamatkan desa dari bencana. Namun, harga yang harus dibayar terlalu tinggi, dan jiwa-jiwa yang terikat tak pernah merasakan kedamaian. Untuk memutus rantai kutukan, kalian harus menemukan catatan kuno yang tersimpan di makam keluarga yang terlupakan, di mana rahasia perjanjian itu tertulis dengan darah dan air mata. Wita dan Bayu saling berpandangan, saling mencari keberanian di mata masing-masing. "Di mana makam itu, Arumi?" tanya Wita dengan suara tegas, meski tangannya masih gemetar. Arumi menunjuk ke arah utara desa. Di balik perbukitan yang diselimuti kabut, terdapat makam peninggalan keluarga yang dulu pernah menyembunyikan rahasia ini. Kalian harus pergi ke sana, membaca catatan itu, dan menyuarakan kebenaran yang selama ini terpendam. Tapi ingat, semakin dalam kalian menggali, semakin besar risiko untuk terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Bayu mengangguk pelan. "Kami akan melakukannya. Kami harus tahu apa sebenarnya yang terjadi agar kutukan ini bisa benar-benar diakhiri." Arumi tersenyum pahit. "Berhati-hatilah, karena jalan yang akan kalian tempuh penuh dengan rintangan dan kesedihan. Tapi percayalah, kejujuran dan keberanian akan menjadi lentera yang membimbing kalian." Setelah percakapan itu, keheningan kembali menyelimuti rumah. Malam-malam berikutnya, Wita dan Bayu mulai merasakan kehadiran Arumi di sekitar mereka. Dalam setiap bisikan angin dan hembusan nafas malam, terdengar suara-suara samar yang mengajak mereka untuk melangkah ke depan, mendekati makam yang menyimpan rahasia kelam keluarga mereka. Akhirnya, dengan tekad yang menguat, mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan menuju makam yang terlupakan itu. Dalam perjalanannya, mereka tidak hanya harus menghadapi alam yang tak bersahabat, tetapi juga bayangan masa lalu yang seolah berusaha menahan mereka. Di sepanjang jalan, suara-suara misterius terus mengiringi langkah mereka. Seakan alam sendiri sedang berbicara tentang nasib yang telah ditakdirkan.
"Bayu, aku merasa ada yang mengawasi kita," ujar Wita ketika mereka melewati hutan yang semakin gelap. Bayu menepuk bahu Wita. "Kita harus terus maju, apapun yang terjadi. Kebenaran ada di ujung jalan itu, dan hanya dengan mengetahuinya, kita bisa benar-benar bebas." Percakapan itu menambah semangat mereka, meski hati mereka masih dihantui oleh bayang-bayang yang tak menentu. Sementara itu, di balik rerimbunan pohon dan kabut yang tebal, makhluk-makhluk halus terus mengintai, menyaksikan setiap langkah mereka dengan penuh keingintahuan. Kisah malam itu, dengan segala bisikan dan dialog yang terdengar antara dunia nyata dan alam gaib, telah membuka jalan bagi sebuah babak baru. Babak di mana keberanian diuji, dan setiap kata yang terucap adalah jembatan menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Setelah pertemuan dengan Arumi, Wita dan Bayu pun melanjutkan perjalanan menuju makam peninggalan keluarga yang terlupakan. Di bawah langit mendung, mereka menyusuri jalan setapak yang dipenuhi kabut tebal dan dedaunan kering yang berguguran. Seakan alam pun meratap atas penderitaan masa lalu. Hanya suara langkah kaki dan desir angin yang menemani. Sementara pikiran mereka dipenuhi oleh pertanyaan dan harapan akan kebebasan dari kutukan yang telah lama membayangi. "Wita, kau merasa seolah ada mata yang mengintai kita dari balik pepohonan?" tanya Bayu dengan nada cemas, memecah keheningan malam. Wita menatap ke depan dengan mata penuh tekad. "Aku merasakannya, Bayu. Tapi kita harus terus melangkah. Di balik kegelapan inilah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan hanya dengan menghadapinya, kita bisa membebaskan diri dari belenggu kutukan." Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah perbukitan yang sunyi. Di lembah itu, terhampar deretan batu nisan yang retak dan pudar, saksi bisu atas tragedi masa lampau. Di tengah tumpukan batu-batu itu, mereka menemukan sebuah mausoleum tua dengan ukiran yang sangat mirip dengan pola pada liontin yang pernah ditemukan di rumah. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan. Wita mendekati pintu besar kayu berukir dan membuka pintu itu dengan pelan. Di dalam ruangan yang remang, sinar yang rembulan menyelinap melalui celah-celah jendela, menerangi sebuah buku besar yang tergeletak di atas altar batu. Halaman-halaman buku itu menguning. Tinta yang tertulis seakan terbuat dari darah dan air mata. Bayu menghela nafas. Ini pasti catatan perjanjian leluhur kita. Mungkin disinilah kunci untuk memutus kutukan. Wita membuka buku itu dengan tangan gemetar dan mulai membaca dengan suara lirih. "Dengarkanlah, wahai keturunan yang terikat oleh janji kegelapan. Pada kala bencana menyelimuti, para leluhur membuat perjanjian dengan kekuatan yang melampaui dunia fana demi menyelamatkan desa. Namun, harga yang harus dibayar adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam bayang-bayang derita. Hanya dengan mengembalikan keseimbangan alam, perjanjian itu dapat diputuskan." Bayu terpaku mendengarkan bertanya, apa maksudnya mengembalikan keseimbangan? Adakah petunjuk lain di sini? Wita melanjutkan membaca.
temukanlah batu penjuru di altar puncak bukit. Di sana persembahkanlah air suci yang mengalir dari mata air kehidupan. Dengan pengorbanan tulus, perjanjian lama akan hancur, dan jiwa-jiwa yang terperangkap akan bebas. Mata mereka saling bertemu penuh harap dan keteguhan. Kita harus menuju puncak bukit itu, Bayu. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan yang telah mengingat keluarga dan desa. Ujar Wita dengan suara penuh keyakinan. Bayu mengangguk. Aku siap, Wita. Meski jalan yang akan kita tempuh penuh rintangan, kita tidak boleh mundur sekarang. Tanpa membuang waktu, keduanya meninggalkan mausoleum dan mendaki jalur berbatu yang menanjak menuju puncak. Perjalanan itu dipenuhi oleh rintangan, semak berduri yang mengoyak pakaian, jalan licin karena embun, dan hawa dingin yang menusuk tulang. Sepanjang pendakian, bisikan angin seakan menyuarakan nasihat dan peringatan dari roh-roh masa lalu. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya mereka tiba di puncak bukit. Di depan mata mereka terbentang sebuah altar batu yang harus hancur dimakan usia, namun masih memancarkan aura misterius. Di atas altar itu tersisa ukiran-ukiran samar, termasuk pola yang mirip dengan liontin yang kini tersimpan di dalam tas Wita. Bayu mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air suci, pusaka dari pendeta desa yang dahulu pernah dipercaya mampu menyembuhkan jiwa. Sementara Wita mengeluarkan liontin yang selama ini menjadi saksi bisu perjalanan mereka. Dalam keheningan yang mendalam, mereka saling berpandangan dan serentak berkata, inilah saatnya kita memulihkan keseimbangan. Bayu menuangkan air suci ke dalam aliran kecil yang mengalir di sekitar altar. Sedangkan Wita menempatkan liontin di tengah aliran tersebut. Tiba-tiba angin kencang menerpa, menghempaskan kabut yang selama ini menutupi langit. Dan cahaya lembut mulai muncul dari dalam liontin. Sinar itu menyinari seluruh area, mengusir bayang-bayang gelap yang telah lama menghantui. Di tengah momen sakral itu, terdengar suara lembut namun penuh kehangatan. Kalian telah menunjukkan keberanian dan ketulusan hati. Kutukan yang telah mengikat jiwa-jiwa selama berabad-abad kini perlahan menghilang. Keseimbangan alam telah dipulihkan. Kita menahan air mata. Apakah ini berarti kami telah membebaskan diri dari kutukan yang menghantui keluarga dan desa ini? Suara itu menjawab, benar, namun ingatlah, setiap pengorbanan mengukir kenangan. Jadikanlah pengalaman ini sebagai pelajaran untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan yang gaib. Dengan penuh perasaan campur aduk antara lega dan haru, Wita dan Bayu menuruni bukit bersama-sama. Langkah mereka kini terasa lebih ringan, seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Sepanjang perjalanan pulang, Bayu berkata, Wita, aku merasa seakan-akan jiwa-jiwa yang pernah terbelenggu kini menemukan kedamaian. Aku percaya hari ini adalah awal baru bagi kita dan desa. Wita tersenyum, ya Bayu, kita telah melalui kegelapan yang panjang, namun keberanian kita telah menerangi jalan menuju ke penebusan.
Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa cinta dan ketulusan selalu mampu mengalahkan kejahatan. Sesampainya di rumah, suasana pun berubah drastis. Rumah tua yang dulu menyimpan aura menyeramkan, kini tampak hangat dan penuh kehidupan. Di sudut ruang tamu, Arumi muncul kembali dengan senyum lembut. Kalian telah menyelesaikan tugas mulia. Perjalanan ini bukan hanya tentang menghapus kutukan, melainkan juga menemukan makna sejati dari keberanian dan pengorbanan. Ingatlah, dalam setiap kegelapan selalu ada secercah cahaya yang menanti untuk ditemukan. Arumi lalu menghilang seiring sinar pagi yang mulai menyingsing, seakan menandakan bahwa babak kelam telah berakhir. Dengan penuh keyakinan, Wita dan Bayu menyambut hari baru. Desa Sekarwangi pun perlahan pulih dari bayang-bayang masa lalu, dan penduduknya mulai tersenyum kembali. Kutukan yang telah lama mendera kini hanya tinggal cerita, sebuah peringatan akan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan yang gaib. Malam itu, saat mereka duduk bersama di beranda rumah, Bayu berkata, "Kita telah melewati ujian terberat dalam hidup kita. Kutukan yang dulu menakutkan, kini berubah menjadi kenangan pahit yang menguatkan kita." Wita menggenggam tangan Bayu. Benar, dan perjalanan ini mengajarkan kita bahwa setiap pengorbanan memiliki maknanya, dan cinta yang tulus akan selalu menjadi cahaya dalam kegelapan. Akhirnya, kisah Wita dan Bayu mencapai titik akhir.